Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Akbar. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Baik, di sini saya akan jelaskan dari bab 2 terlebih dahulu. Bab 2 itu ada zakat dalam permasalahan kontemporer. Tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Pengeluaran pembayaran uang kepada pemilik lahan, misalnya penyewa membayar selama 5 tahun senilai 5 juta. Maka pemilik mengeluarkan zakat saat menerima uang itu. Menurut Syekh Yusuf Al-Qadri, zakat atas uang sewa itu 10%, tentu saja. Zakat keluarkan apabila mencapai nisab 650 kg beras, sedangkan Abu Zakra mengatakan sebagai ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat yang dipungut lagi pemilik tanah dan penyewa adalah hasil bersih yang diperoleh apabila pajak dari pihak pemilik dan biaya dari pihak penyewa dikeluarkan. B. Hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembayaran masjid. Pada surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Via surat Al-Baqarah ayat 60. Para ulama berbeda berpendapat tentang pengeluaran dan zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan penafsiran tentang kata fisabilillah. Salah satunya yaitu melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sebab menurut mereka kata fisabilillah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang C itu zakat profesi dan cara pengeluarannya. Ketentuan zakat ini untuk setiap pekerjaan yang mendengarnya penghasilan dan sudah mencapai nisab, baik itu dilakukan sendiri, kelompok ataupun lembaga. Adapun syarat-syarat wajib untuk berzakat. Yang pertama yaitu cara mengeluarkan zakat profesi yang dikeluarkan sebulan sekali dan yang kedua yaitu zakat profesi 1 tahun sekali. Adapun yang terakhir ini bagaimana hukum kontemporer zakat dari lembaga bank. Komisi Fatwa MUI mendeskripsikan keputusan tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan di bumi untuk kami." Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan bab 3, yaitu zakat dan pajak. Ada persamaan antara zakat dan pajak. Dari segi persamaan, zakat dan pajak memiliki perintah mengeluarkan sebagian harta ini dijalankan menurut aturan tertentu. Selanjutnya, besaran pembayaran ditentukan menurut presentasi tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Adapun perbedaannya, itu yang pertama dalam hal penerimaan zakat dibayarkan melalui amal zakat maupun dibagikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua itu waktu pembayaran. Zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadan dan pajak negara dibayar dalam 1 tahun pembukaan. Adapun yang ketiga, bentuk yang digunakan sebagian zakat pembayaran pajak hanya menggunakan uang, hewan ternak, zakat uang emas, beras, atau hasil petani. Adapun selanjutnya, antara zakat dengan pajak mana yang didahulukan? Zakat dan pajak sama-sama wajib keduanya memiliki sifat dan asas yang berbeda. Dari segi sumbernya, sasarannya, bagiannya, dan kadarnya. Samping itu, berbeda pula dalam prinsip tujuan dan jaminannya.
Selanjutnya itu dualisme antara zakat profesi dan pajak penghasilan. Pajak dan zakat sama-sama wajib. Hal ini didapatkan pada Undang-Undang Wajib Pajak dan Zakat nomor 16 tahun 2008 dan nomor 38 tahun 1999. Pajak tidak mampu mengataskan kemiskinan, padahal seharusnya semakin tinggi penerimaan pajak, maka masyarakat miskin berkurang. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Solusinya adalah kembali ke manajemen zakat dengan baik dan benar. Adapun selanjutnya itu bab 4. Judulnya yaitu jual beli saham dan permasalahannya. Mencari dan mencatat apa itu saham, hukum saham, zakat saham. Pengertiannya, saham adalah alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha dan yang pembeli saham berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan dalam bentuk dividen dengan catatan perusahaan yang kamu miliki seharusnya memperoleh keuntungan. Menurut para ulama, secara umum investasi berupa saham hukumnya halal karena saham adalah turunan dari masyarakat. Masyarakat adalah kerjasama mengumpulkan modal antara dua orang atau lebih. Saham tergolong objek karena termasuk harta yang dijual. Misalnya sebesar 85 gram emas dan kadar. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun selanjutnya yaitu ada beberapa syarat kehalalan saham dalam Islam. Yang pertama itu ada saham diterbitkan oleh perusahaan yang telah beroperasi. Yang kedua, pembayaran harus secara kontan. Dan yang ketiga, bidang usaha perusahaan halal. Yang keempat, tidak ada praktik riba. Dan yang terakhir, jual beli saham dengan cara yang dibenarkan. Adapun selanjutnya yaitu hukum saham. Macam-macam hukum saham dan hukumnya. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Salah satunya adalah bertujuan investor atau pemilik saham jenis ini biasanya adalah ingin menawarkan pembagian dividen. Adapun yang kedua saham istimewa, preferred atau preferred stock. Salah satunya yaitu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dividen sebagai pemilik saham biasa. Yang terakhir itu ada saham kosong. Salah satunya yaitu saham yang tidak berhak menghadiri rups dan juga tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam kebijakan sanan dan arah perusahaan. Baik, selanjutnya itu kita masuk materi bab 5. Pasar uang atau bursa valuta asing. Dari segi pengertian pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka panjang yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang itu sebagai sarana alternatif sebagai lembaga. Pasar uang juga memiliki fungsi sebagai berikut. Salah satunya adalah memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembagian dengan memiliki sertifikat baik Indonesia SBI dan surat lembaga pasar uang SPBU dan menunjang program pemerintahan pendapatan bagi masyarakat. Adapun beberapa ciri pasar uang. Yang pertama yaitu meletakkan pada pemerintah dan jangka pendek. Yang kedua itu ada tidak terikat pada tertentu. Yang ketiga itu ada bagi pelaku pasar uang seperti yang pertama baik bank, yang kedua itu ada yayasan dan pensiunan. Yang selanjutnya itu perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain atau individu masyarakat. Adapun pengertian valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas
atau yang dalam bahasa asing diikat dengan foreign exchange. Forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Menurut Madara 200.28, pasar falas adalah yang memfasilitasi penukaran valuta untuk mempermudah transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Adapun selanjutnya yaitu kita masuk dalam bab 6. Yaitu multilevel marketing dalam ekonomi Islam. Multilevel marketing atau MLM secara etimologi berarti pemasaran yang berjenjang banyak. MLM merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Dalam kata lain, MLM atau marketing dalam ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasanya dikenal dengan istilah upline, tingkat atas, dan downline, tingkat bawah. Upline promotor adalah anggota yang sudah menjadi anggota terlebih dahulu. Baik, itu selanjutnya bagian dari bab yang terakhir, penjualan di atas harga kontan karena kredit. Itu jual beli dalam Islam. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling berikan suatu pada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut. Dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang diletakkan secara umum. Menurut Hafiyah sebagaimana ditemukan oleh Ali Alfi menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti. Yang pertama itu arti khusus dan yang kedua itu arti umum. Adapun yang pertama itu arti khusus, yaitu jual beli menukar benda dengan dua mata uang. Emas, misalnya seperti emas dan perak. Dan selanjutnya itu alat tukar menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang identitas. Adapun yang kedua itu arti umum, yaitu jual beli tukar menukar harta dalam harta menurut membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota.